Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita dan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam segala wabah virus ini. Anak-anakku, langsung saja seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa bersama. Ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, kita simak video dari Pak Baihaqi. Baik, anak-anakku yang sholih-sholihah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran keutamaan bulan Ramadan pada pelajaran ke-6. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita ikuti keutamaan bulan Ramadan. Kalian lihat pada siswa-siswi ini bertanya-tanya ya, menghitung-hitung bulan Hijriah ya. Jumlah bulan dalam satu tahun Hijriah sebanyak 12 bulan ya. Kalau Masehi ada Januari, Februari sampai Desember ya. Kalau Hijriah ada di dalamnya salah satu, yaitu bulan paling utama, paling istimewa bagi umat Islam adalah bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan datang, semua umat Islam selalu menyambut dengan gembira dan bahagia ya. Tujuan pembelajaran: dengan baca teks, siswa diharapkan dapat memahami keutamaan bulan Ramadan dengan baik dan benar. Dengan bermain peran dan melakukan latihan, siswa diharapkan dapat menganalisis dan mengkomunikasikan keutamaan bulan Ramadan dengan baik dan benar ya. Nama-nama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender tahun Hijriah. Semua umat Islam selalu senang dan bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Berikut adalah di antara nama-nama lain dan bulan Ramadan yang harus kamu ketahui ya. 1. Syahrul Quran ya. Bulan Ramadan itu ada Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Syahrul Syiyam, bulan puasa. Puasa adalah ibadah wajib yang paling utama di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Kemudian ada yang ketiga, Syahrul Qiyam, bulan sholat malam. Selama bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam seperti sholat tarawih dan sholat tahajud. Bagi siapa yang rajin melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amalan di bulan Ramadan ya, ada apa saja? Ya, di antara amalan-amalan yang sebaiknya dikerjakan selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada malam hari di bulan Ramadan ya. Kemudian sholat witir adalah sholat sunnah ganjil yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sholat subuh ya, sebelum sholat subuh ya, biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih.
Sholawat tarawih hanya bisa dikerjakan pada bulan Ramadan, perlu diingat ya. Tidak ada misalnya di bulan-bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Pak, saya sekarang ingin melaksanakan sholat tarawih Pak. Ya tidak bisa nak, karena bukan bulan Ramadan. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus memanfaatkan mengisi bulan berkah dan ampunan itu ya, dengan amalan-amalan sunnah seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada apa lagi selain amalan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak baca tadarus Al-Quran dan mempelajarinya. Selain sholat tarawih dan witir, amalan sholat sunnah lainnya yang perlu diketahui dan kamu kerjakan adalah membaca Al-Quran bertadarus setiap hari ya. Mumpung bulan Ramadan, kalian harus giat membaca Al-Quran. Lupa kalau bulan-bulan lain ya sama, cuma pahalanya berbeda pada bulan Ramadan, yaitu lebih dilipat gandakan. Kalau kita melihat pada gambar 6.2 tadarus Al-Quran di musola, itu dilakukan bersama-sama ya. Kalian bisa dengan ayah kalian, ibu kalian, atau ustadz kalian, guru kalian. Kemudian ada apa lagi amalan bulan Ramadan, yaitu itu Pak B menampilkan gambar 6.3 di kitab kalian ya, iktikaf di masjid ya. Iktikaf, apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kecuali pada Ramadan terakhir sebelum wafat beliau melakukan iktikaf sebanyak 20 hari ya. Jadi itu gambaran iktikaf bagaimana berdiam diri di masjid ya. Berdiam diri di masjid. Syarat sah iktikaf apa saja syarat? B. Balik, C. Mumayyiz, D. Suci dari hadas kecil dan besar ya. Suci dari haid dan nifas ya. Kemudian seperti ibadah-ibadah lainnya, iktikaf memerlukan niat berdiam diri di masjid untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Allah ya. Niatnya adalah nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ada nanti niat iktikafnya ya. Itu gambarnya ya. Apa sih berdiam diri itu ngapain ya? Berdiam diri itu adalah macam-macam ibadahnya ya, yaitu diantaranya kita bisa membaca Al-Quran, bisa sholat sunnah, bisa berzikir, istighfar ya, banyak sekali yang dilakukan oleh kita semuanya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika berdiam diri di masjid ya. Berdiam diri saja sudah dihitung pahala, apalagi kita gunakan untuk ibadah-ibadah lainnya ya. Oke, dilanjutkan. Amalan lainnya adalah memperbanyak sedekah ya. Bersedekah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan setiap saat, namun lebih dianjurkan lagi dikerjakan pada bulan Ramadan ya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara semua dermawan. Terutama pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk selalu bersedekah. Perhatikan sabda Nabi ya. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi an Anasin qil ya Rasulullah ayu shadaqatin afdal, qala shadaqatun fi Ramadan, rawahu Tirmidzi ya. Dari Anas ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sedekah paling utama atau baik? Jawab Rasulullah adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Amalan di bulan Ramadan lainnya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beribadah dan beramal kebaikan pada bulan Ramadan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dibanding pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan pada bulan Ramadan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah baik pada siang hari maupun pada malam hari. Terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Kemudian C, yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan. Apa saja bulan Ramadan selalu membawa kebahagiaan bagi umat Islam.
inilah bulan yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya setiap tahun. Bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan suci, bulan penuh rahmat dan ampunan dari Allah. Banyak sekali keutamaan pada bulan ini. Berikut di antara keutamaan bulan Ramadan ya. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran ya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi kitab suci dan pedoman bagi umat Islam di bulan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Shadaqul Azim. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Setiap umat Islam wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, perintah untuk berpuasa dan berzakat fitrah. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan berzakat fitrah. Kewajiban berpuasa dan berzakat fitrah tidak ada pada bulan lain kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Menurut pendapat ulama, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah saat hadirnya malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah memperbanyak iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian anak-anakku. Kalian melanjutkan rangkuman yang kemarin. Apabila ada yang sekiranya penting, kalian catat, bukan mencatat semua ya, tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bayhaqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswiku, anak-anakku yang sholih-sholihat, kita telah mempelajari, mudah-mudahan dalam pembelajaran tadi, dalam video tadi, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita simak tadi. Langsung saja seperti biasa, sebelum kita akhiri bersama-sama, kita berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.